Seperti yang kita ketahui, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi yang cukup dalam, ramai di media. Untuk yang pertama, mungkin dari Mas Ahmad Badawi sebagai Wakil Ketua Balik DPR RI bisa memberikan paparan. Silakan untuk Mas Ahmad Badawi, silakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wicaksono memandu diskusi ini. Sebenarnya yang lebih pas itu kalau dari pemerintah bicara duluan, tapi tidak apa-apa karena sekarang lagi pembahasannya ada di DPR, baru mulai di DPR. Yang kami hormati Pak Umar Syah, salah satu Ketua PBNU, Pak Irmada, Ketua P2N, Pak Ketut dari Kementerian Perekonomian, dan senior Pak Haji Ahmad Mukawam sudah hadir dalam kesempatan ini. Tentu kepada sahabat saya Pak Hoirus Soleh Rosid yang sudah menghubungi kemarin untuk bisa nimbrung dalam diskusi ini. Tentu kami menyampaikan terima kasih atas forum virtual ini yang cukup baik saya kira sebagai tempat tukar gagasan khususnya terkait dengan isu-isu aktual yang sedang dibahas di Indonesia, salah satunya mengenai RUU Cipta Kerja yang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai pihak karena memang RUU ini cukup banyak menyisir, paling tidak setidaknya itu ada sekitar 70 undang-undang yang terdampak 74. Dari kalau saya mengacu pada naskah akademiknya itu ada 79 kira yang terdampak dari undang-undang ini. Kami mencoba memahami bahwa terobosan hukum ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sebagaimana diungkapkan ketika sambutan pelantikan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober menyampaikan salah satu konsep penyusunan regulasi berupa Omnibus Law. Sebuah konsep penyusunan regulasi yang familiar di negara-negara yang menganut sistem common law. Sementara di kita, tradisi penyusunan regulasi, legal draftingnya dipengaruhi dengan yang namanya civil law. Tapi tidak masalah, saya kira yang penting bisa didiskusikan sesuai penyusunannya sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Paling tidak kami mencoba membedah dari apa yang disampaikan pemerintah melalui naskah akademiknya bahwa yang diinginkan adalah untuk mencapai visi Indonesia maju pada tahun 2045. Yang mana harapannya sesuai data dari Bappenas bahwa pertumbuhan rata-rata 2020-2024 itu diproyeksikan ya sekitar 6% ketika belum ada corona, ketika belum ada COVID-19. Karena naskah akademik ini disusun ketika COVID belum merajalela. Tentu dengan adanya COVID-19 ini terjadi revisi-revisi terhadap target-target pertumbuhan ekonomi. Paling tidak dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, ada 3 hal yang ingin disasar sebenarnya, yang ingin diperbaiki. Pertama adalah terkait dengan persoalan daya saing yang rendah. Ini saya kira kita sepakatlah bahwa daya saing itu menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi daya saing suatu negara, maka pertumbuhan ekonominya hampir pasti lebih baik. Yang berikutnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini yang menjadi dasar. Kalau kita lihat misalkan data dari pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia diperbandingkan dengan negara-negara dari 2016, pertumbuhannya 5,0%, ke 2017 5,1%, ke 2018 5,3%. 2019 sekitar itu, 2020 sekarang karena ada musibah COVID itu sudah pasti turun lagi. Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh pemerintah terkait dengan penyusunan Omnibus Law ini? Setidaknya pemerintah ingin
menyederhanakan atau yang dimaksud dengan pemangkasan regulasi yang itu dianggap menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi, tidak ramah investasi, sehingga semua regulasi itu mau dibabat, yang mana dalam penyusunannya teknik Omnibus Law seperti kita ketahui bersama bahwa tadi saya sebutkan ada sekitar 79 undang-undang yang terdampak, baik ada sedikit pasal, banyak pasal, bahkan substansi pasal-pasal dari sebuah undang-undang juga disasar dalam undang-undang RUU Cipta Kerja ini. Metode penyusunan RUU-nya berbeda dengan yang biasa umumnya. Kalau kita lihat draft yang diajukan oleh pemerintah, 1000 sekian halaman, terdiri dari beragam ratus pasal. Urutannya biasanya kalau kita menyusun RUU, pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan seterusnya. Tetapi dalam legal drafting, dalam konsep Omnibus Law, dibikin ke 11 klaster, kemudian dimasukkan undang-undang mana saja yang terdampak. Misalkan undang-undang tentang penataan ruang, maka undang-undang penataan ruang yang akan diubah pasal sekian berbunyi sekian begini, pasal sekian diubah berbunyi sekian, pasal sekian dihapus. Nah, kita temukan banyak dalam penyusunan RUU Cipta Kerja ini berbeda dari yang biasanya kita temui dalam penyusunan legal drafting, karena memang ini undang-undang yang sapu jagat, terdiri dari 11 klaster, tadi sudah sempat disinggung. Klaster pertama terkait dengan penyederhanaan perizinan berusaha, klaster kedua penyertaan persyaratan investasi, klaster ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, klaster kelima kemudahan berusaha, klaster keenam dukungan riset dan inovasi, klaster ketujuh administrasi pemerintahan, klaster 8 pengenaan sanksi, klaster ke-9 pengadaan lahan, klaster ke-10 investasi dan proyek pemerintah, dan klaster ke-11 terkait dengan kawasan ekonomi. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta diskusi virtual hari ini, pada prinsipnya kalau kami tidak berkeberatan dengan niat baik yang dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan RUU Cipta Kerja ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi. Tetapi kami tekankan sejak awal, jangan sampai aspek manusianya itu dikorbankan. Bisa jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi basisnya adalah ramah investasi. Biasanya investor dari berbagai kajian, studi di beberapa pertumbuhan investasi, faktor yang paling mudah untuk dikorbankan, tanda kutip dikorbankan, itu adalah faktor tenaga kerja. Karena apa? Gampang sekali bahwa upah tenaga kerja yang cukup tinggi membuat investor tidak familiar, tidak ramah, sehingga meminta untuk urusan tenaga kerja itu lebih disederhanakan lagi. Kalau pengusaha rata-rata seperti itu. Dan ternyata yang mendapat sorotan publik, yang mendapat tentangan cukup keras itu adalah di klaster ketenaga kerjaan. Maka kemudian Badan Legislasi ketika rapat kerja perdana dengan pemerintah secara virtual menginginkan kita untuk klaster ketenaga kerjaan, meskipun dalam urutan penyusunan RUU ini klaster ketenaga kerjaan ada di urutan ketiga, kami di Badan Legislasi mengusulkan kepada pemerintah klaster ketenaga kerjaan dibahas di bagian akhir. Supaya apa? Bisa memberikan waktu kepada para stakeholder, pada semua komponen masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, mendapatkan ruang yang cukup untuk memberikan masukan kepada Badan Legislasi dan juga pemerintah. Alhamdulillah, usulan itu direspon oleh pemerintah, yang mana Presiden memutuskan dan tentunya sudah konsultasi dengan Ketua DPR yang memutuskan untuk klaster ketenaga kerjaan pembahasannya ditunda. Maksudnya ditunda, membahasnya di bagian akhir. Apakah nanti klaster ketenaga kerjaan tetap menjadi bagian RUU Cipta Kerja atau di drop atau dikesampingkan dari RUU Cipta Kerja ini, itu nanti di bagian terakhir yang akan kita bahas. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa
RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan itu dibahas, itu sama sekali tidak benar. Apa yang dilakukan oleh Badan Legislasi sesuai dengan Perintah Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa DPR memiliki waktu 60 hari untuk merespon surat Presiden, surpres terkait dengan pengajuan sebuah RUU. Begitupun sebaliknya, ketika usul inisiatif RUU itu diajukan oleh DPR, Presiden juga memiliki waktu 60 hari untuk menjawabnya. Sesuai tata urutan perundang-undangan, kemudian Badan Legislasi mendapatkan penugasan dari Badan Musyawarah dan Rapat Paripurna DPR untuk membahas RUU Cipta Kerja. Kenapa Badan Legislasi? Karena RUU ini lintas komisi sesuai ketentuan perundang-undangan. RUU yang lintas komisi bisa dilakukan pembahasan di pansus atau di balik. Dalam situasi seperti ini, instrumen AKD yang ada di DPR yang sudah existing siap jalan itu adalah Badan Legislasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai anggota dari 9 fraksi tentunya yang dengan latar belakang berbagai komisi. Itu lembaga AKD di DPR yang sudah existing, tinggal jalan. Kalau masih membentuk pansus, masih dibahas di pansus, masih perlu membentuk pansus dan seterusnya, urutannya masih agak panjang. Sebagai sebuah penugasan dari rapat paripurna, tentu Badan Legislasi sudah menyusun agenda penjadwalan. Hari ini kita baru membahas RUU ini, baru memulai 2 kali RDPU, rapat dengar pendapat umum, untuk meminta masukan dari para pakar-pakar, khususnya terkait dengan ketentuan umum dan maksud serta tujuan dalam RUU ini. Belum masuk pada substansi pasal-pasal dan seterusnya. Masih brainstorming terkait dengan landasan filosofisnya, landasan yuridisnya, landasan sosiologisnya. Sehingga kita ketika mengambil sebuah keputusan nanti, paling tidak ada basis argumentasi yang jelas. Tentu pihak-pihak yang diundang oleh DPR itu tidak homogen, tetapi beragam. Pihak yang setuju, yang memberikan pandangan setuju, pro terhadap RUU Cipta Kerja, kita undang, kita hadirkan. Pihak yang menyatakan tidak setuju atau kontra terhadap RUU Cipta Kerja juga kita dengarkan. Supaya apa? Supaya secara utuh kita bisa memahami pandangan-pandangan dari masyarakat. Tentu juga nanti khususnya karena ini sifatnya RUU-nya cukup banyak dibagi per klaster, tentu yang kita undang dalam rapat dengar pendapat umum, baik itu secara fisik ataupun secara virtual, karena kita masih terikat dengan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini, maka dimungkinkan untuk hadir secara fisik atau secara virtual. Kalau fisik dibatasi maksimal 20 orang di satu ruangan. Tentu kita menghadirkan dalam RDPU pihak-pihak yang berkaitan dengan substansi dia di tiap klaster. Misalkan tadi ada klaster tentang pertanahan, tentu pihak-pihak yang konsen terhadap isu-isu pertanahan, isu-isu tata ruang kita hadirkan. Ahli dalam bidang UMKM. Jadi sudah ada klasternya masing-masing yang akan kita dengarkan. Termasuk juga dari kawan-kawan dari P2N, semisal nanti ada usulan-usulan ataupun masukan-masukan, itu bisa disampaikan baik secara tertulis ataupun nanti bagaimana caranya, bisa melalui fraksi ataupun juga langsung ke Badan Legislasi. Saya juga berharap risalah dari diskusi ini juga kami mendapatkan salinannya secara tertulis, sehingga nanti kami bisa sampaikan kepada teman-teman di Badan Legislasi bahwa dari teman-teman PBNU, khususnya dari P2N, sudah melakukan diskusi, kajiannya, hasil diskusi secara virtual, hasilnya seperti ini. Siapa tahu, dan sudah pasti ini menjadi salah satu masukan bagi Badan Legislasi dan juga pemerintah dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Jadi kalau diibaratkan perjalanan, ini cukup panjang nanti, ini baru mulai, baru istilahnya masih pemanasan mesin-mesin kendaraan. Jadi baru mengundang para pakar, baru mengundang pihak-pihak yang menolak ataupun pro, dan tentu di setiap fraksi
pastinya masing-masing fraksi sudah mengadakan agenda tersendiri untuk mengundang pihak-pihak yang berkaitan sebagai batasan waktu kepada fraksi-fraksi, khususnya dalam menyusun daftar inventarisasi masalah tetap menunggu selesainya RDPU. Khususnya kalau kita fokus di awal sekarang adalah bab ketentuan umum dan maksud dan tujuan, minimal 2 bab itu dimnya disusun setelah mendengar paparan dari para pakar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa di pro kontra termasuk sikap fraksi di penyusunan RUU ini beragam. Ada yang mengirimkan anggotanya ke Panja, ada 8 fraksi. Ada yang tidak mengirimkan anggotanya ke Panja 1 fraksi, yakni PKS. Baru kemudian fraksi Demokrat menarik diri untuk sementara waktu. Itu hak masing-masing fraksi. Tapi prosedur yang kita lakukan tidak ada satupun tahapan yang dilanggar. Tentu kami Panja tetap membuka diri bagi kepada fraksi-fraksi, bagi yang belum menyerahkan ya masih kita tunggu, bagi yang sementara mundur tengah jalan mau masuk lagi kami persilakan, karena itu hak dari masing-masing fraksi yang tidak bisa kami intervensi. Cuman kalau kami fraksi 3 ikut di dalamnya supaya apa? Bisa mengawal dan menyampaikan aspirasi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Kalau kami tidak masuk dalam Panja, tentu kami tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi keberatan-keberatan dari para konstituen kami, para tenaga kerja maupun para akademisi serta para pakar di bidangnya. Saya kira itu sekedar pengantar diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba merespon secara cepat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Asep, kami sepakat bahwa perlindungan terhadap pelaku UMKM itu harus dikedepankan untuk perlindungan UMKM di sini. Kita tidak ingin memberikan dihadap-hadapkan UMKM dengan korporasi besar. Itu harus ada kehadiran negara terhadap perlindungan usaha kecil, mikro dan mikro, usaha kecil, menengah dan mikro. Jadi kami harap nanti masukan-masukannya bisa disampaikan. Terus berikutnya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Wicaksono, mungkin sekaligus kami coba menanggapi apa yang disampaikan oleh senior saya Pak Mukawam kaitannya dengan regulasi. Pertama, mohon maaf sebelum ke sana, tadi di Pak Ketut menyampaikan bahwa tadi sempat menyinggung perizinan secara online seperti itu. Kalau yang hari ini kita kenal dengan OSS itu ada problem gitu. Problemnya begini, di lapangan seringkali OSS itu tidak sesuai dengan roadmap atau peta lapangan. Contoh, ada pengajuan izin ini kalau nggak salah di salah satu kota di Jawa Timur, pengajuan izin usaha cuci mobil. OSS-nya selesai semua, ternyata apa? Izin usaha itu jatuh di tengah-tengah komplek perumahan. Nah, ini kan nggak benar juga. Ini kan nggak pas gitu. Dan semacamnya gitu. Terus berikutnya, tadi Pak Mukawam mengingatkan bahwa seringkali pemerintah mengalami keterlambatan dalam membuat aturan teknis dari sebuah turunan perundang-undangan. Itu betul. Salah satu contoh yang kita rasakan misalkan ketika pemerintah mau menerapkan PSBB sebagai turunan dari Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu baru aja kemarin kan undang-undangnya Undang-Undang 6 tahun 2018. Peraturan pemerintahnya baru dibuat sekitar 2 bulan yang lalu. Itu salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain, contoh seperti Undang-Undang Pesantren, sampai sekarang PP-nya belum ada. Tentu ini menjadi catatan-catatan yang harus disempurnakan dari pemerintah. Kaitannya dengan tadi, apakah ada prosedural yang dilangkai? Sama sekali tidak. Kami mencoba menyampaikan, mengulas kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan Undang-Undang P3, bukan partai saya ya, tapi peraturan pembentukan perundang-undangan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Bahwa di situ tata urutan perundang-undangan jelas bahwa penyusunan pembuatan undang-undang adalah sangat tegas sekali di situ. Pembentukan peraturan perundangan adalah pembentukan peraturan perundangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
dan diatur juga terkait dengan prolegnas. Prolegnas itu sekarang itu disepakati secara tripartit oleh DPR, DPD, dan bersama pemerintah. RUU Cipta Kerja ini menjadi salah satu prolegnas prioritas yang disepakati oleh rapat tripartit tersebut. RUU Cipta Kerja ini sama statusnya dengan RUU yang lain, cuman mekanisme pembahasannya adalah menganut sistem mekanisme pembahasan dengan konsep Omnibus Law. Debat kemudian yang ada, apakah bisa sebuah undang-undang itu bisa menghapus sekian pasal undang-undang? Sekali lagi, ini RUU biasa yang juga bisa menghapus undang-undang. Lazimnya di kita, yang sering kita lakukan adalah satu undang-undang, satu RUU yang baru, memperbaharui ataupun menghapus satu undang-undang sebelumnya. Itu yang lazimnya ada. Tetapi dalam praktek kesejarahan kita, sejarah legislasi kita, itu banyak ada beberapa RUU, ketentuan hukum, itu yang menghapus beberapa ketentuan perundang-undangan. Contoh, Undang-Undang 6 tahun 69 tentang pernyataan tidak berlaku berbagai undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang. Ini ada sekitar 12 undang-undang yang dicabut dalam satu undang-undang. Termasuk juga peraturan pengganti undang-undang pun ada 5 yang dijadikan satu. Ada beberapa undang-undang 23 tahun 92 tentang kesehatan mencabut 1, 2, 3 sampai 8 undang-undang. Ini semuanya lazim sudah ada dalam praktek penyusunan legislasi kita. Cuman istilah Omnibus Law itu baru hari ini, baru dalam kesempatan periode ini muncul terkait dengan istilah. Tapi kalau praktek penyusunan legal draftingnya itu sudah terjadi. Yang berikutnya, saya sepakat bahwa penyusunan RUU ini cita rasa nasionalismenya itu harus muncul, harus dikuatkan. Karena RUU ini untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat di luar Indonesia. Saya sepakat itu, maka kita selalu membuka ruang kepada semua stakeholder untuk berdialog. Yang sering terjadi adalah, saya bahkan alhamdulillah menjadi wakil ketua Balik ini mungkin di kalangan mahasiswa dan serikat pekerja, kaum buruh, nama dan nomor HP saya sudah tersebar karena setiap hari saya menerima ribuan SMS atau WA yang isinya sama. Ya entah copy paste atau apa, tapi paling tidak itu aspirasi. Cuman yang kita minta, kita tanyakan, ketika kita tanya, oke, Anda tidak setuju dengan ini, apa? Yang tidak disetujui itu apa? Kita bisa diskusi. Seringkali yang terjadi hanya pokoknya Pak, pokoknya kita tolak, pokoknya kita tolak. Iya, pokoknya itu apa gitu. Kalau pokoknya kan berarti kan tidak ada diskusi. Tapi kalau ada diskusi, keberatan-keberatannya di sini, tolong ini disampaikan Pak, diperjuangkan, aspirasi disampaikan, itu masih ada ruang diskusi. Saya juga sepakat bahwa tidak semuanya kita harus menjadi stempel dari pemerintah. Karena DPR bukan stempel dari pemerintah. Terakhir, kami juga ingin mengingatkan bahwa tidak ada dikotomi fraksi pendukung Pilpres A atau fraksi pendukung Pilpres B. Kami membahas ini, tadi ada fraksi-fraksi yang tidak ikut, itu hak fraksi karena di tatip DPR, tatip yang tahun 2020 yang sudah kita sahkan di paripurna, bahwa panja itu bisa terjalan asalkan minimum separuh dari jumlah anggota AKD yang hadir. Kalau panja 35 orang, ya minimalnya yang ikut dalam pembahasan itu 50% plus 1 dari fraksi dan 50% plus 1 dari anggota. Jadi tidak ada dikotomi bahwa koalisi ini di Pilpres ikut ini sehingga tidak boleh masuk, enggak. Sama sekali tidak kita batasi, itu hak masing-masing fraksi. Sama halnya dengan panja Jiwasraya, ada satu fraksi yang tidak ikut di awal, tapi kemudian tengah jalan ikut. Ya kita terima, itu hak fraksi kok. Mau keluar, ya kita nggak bisa menghalang-halangi. Cuman kita menekankan DPR ini sebaiknya satu kesatuan, satu keputusan bersama. Tapi kalaupun itu tidak bisa dibuat sebuah keputusan bersama, ya mekanisme politik itu harus dilakukan. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi sebagai penyetempel apa maunya pemerintah. Terima kasih.